Wanita ini bernama Ursula. Ia bersama tunangannya Lyle sedang liburan, bukan liburan, lebih tepatnya ingin menjelajah hutan Afrika. Dan tiba-tiba ternyata tidak terjadi apa-apa. Mereka bersama para pemandu, pengangkut barang, dan 2 orang pemburu teman Lyle. Dalam perjalanan mereka melewati sebuah jembatan yang hanya dibuat dari kayu yang diikatkan dengan tali. Ketika mereka melewati jembatan tersebut, Lyle iseng dengan menggoyangkan jembatan itu dan salah satu pria sebagai pembawa barang jatuh ke sungai. Sangat disayangkan kemungkinan pria itu tewas, tapi beruntunglah narator dalam film itu berkata tidak usah khawatir karena tidak ada yang akan tewas dalam film ini. Don't worry, nobody dies in this story. Dan benar saja, ternyata pria itu hanyalah mengalami luka lecet seperti jatuh dari atas pohon bonsai. Kemudian Lyle berusaha mendekati mereka sebagai bentuk permintaan maaf. Ia memberikan cerutu kepada mereka. Dan ketika Ursula dan Lyle berjalan-jalan di hutan, tiba-tiba datang seekor singa yang sepertinya ingin memangsa mereka. Lyle segera mencari bantuan, tapi bukannya bantuan yang ia dapat, malah ia yang perlu bantuan. Dan ketika singa tersebut bersiap-siap memangsa wanita cantik yang lagi-lagi berambut blonde, tiba-tiba datanglah seorang pria yang bergelantungan pada tali hutan layaknya Tarzan dengan adegan yang keren. Ia mendarat dengan sempurna. Kemudian pertarungan antara Raja Hutan alias George dan Raja Singa alias Inga dimulai. George memulai serangan memantul di ring ala Smackdown dan kemudian ia memutar-mutar singa tersebut seperti, mungkin kalian pikir saya akan menyebutkan seperti baling-baling bambu? Memang iya, seperti baling-baling bambu. Dan pertarungan diakhiri dengan serangan elbow ala The Rock. Kemudian George membawa Ursula ke rumah pohon tempat ia tinggal dan tentunya dengan pendaratan yang sempurna. Beberapa saat kemudian Ursula terbangun dan ia kaget melihat seekor gorila memakai kacamata dan mengantarkan sepiring makanan seperti pelayan di restoran mewah. Kemudian George memperkenalkan kalau itu adalah Abe, saudaranya, karena otaknya Ursula tidak bisa menerima kalau ada gorila yang bisa bicara, plusnya lagi bisa memberikan referensi buku teks. Ursula langsung pingsan. Ketika George sedang merawat Ursula, ia kaget, kenapa permata ini dadanya berbeda dengan dadaku? Dadanya bergelombang sedang punyaku rata seperti triplek Filipin. Abe menjelaskan bahwa itu yang disebut wanita, yaitu betina dalam spesiesmu George. Keesokan harinya Ursula terbangun lagi dan ia baru ingat ternyata George menolongnya yang hampir jadi mangsa Raja Singa kemarin. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih, Ursula memberikan setangkai bunga dan tentunya tak seindah sebuah amplop untuk ucapan terima kasih. Ursula meminta George untuk mengantarkannya ke camp tempat ia berada sebelumnya dan kemudian ia memanggil seekor hewan peliharaannya yang bernama Sep. Ternyata Sep adalah seekor gajah yang mengalami krisis identitas dan menganggap dirinya sebagai golden retriever. Kemudian Sep dan George mengantarkan Ursula untuk mencari tunangan dan teman-temannya. Sementara di tempat berbeda, Lyle dan para pemandunya sedang melacak jejak untuk mencari Ursula dan kelihatannya Lyle sudah mulai putus asa. Dan ia segera mengambil alih kepemimpinan untuk menentukan arah yang benar. Dan ya, komedi tersandung pun disajikan. Kembali lagi ke George dan Ursula karena tidak menemukan teman-teman dan tunangannya, mereka balik lagi ke rumah pohon. Daripada tidak ada sesuatu yang dilakukan, George memberikan tutorial bagaimana caranya untuk bergelantungan atau apa itu bahasa tepatnya berayun di tali hutan. Yang itu salah, ini contoh yang benar. Ternyata sama saja. Setelah beberapa hari mereka bersama, George curhat kepada Abe bahwa sepertinya ia merasakan sesuatu ketika melihat Ursula. Perasaannya seperti teraduk-aduk, berkecamuk, berputar-putar seperti obat nyamuk. Abe berkata itu namanya jatuh cinta, bukan kepada nyamuk, tapi kepada Ursula. Dan Abe sebagai gorila yang berpengalaman dalam bidang sensual intelijen, Abe mengajari trik dan tips untuk menaklukkan spesies betina. Pertama, alihkan perhatian dengan menggembungkan pipi dan memonyongkan bibirmu, kurang lebih seperti ini. Yang kedua, tampilkan minatmu dengan menarik bibir atas dan ekspos gigimu. Dan yang terakhir, lempar beberapa genggam daun ke arah atas dan lompat secara dominan. Perkiraan diterima 100% dan ditolak 0%. Beberapa hari berikut ketika George dan Ursula berdua sambil menikmati keindahan alam dan indahnya suara air yang mengalir, maka suara hati dan rasa cinta George ikut mengalir. Ia langsung mempraktekkan tips dan trik yang diajari oleh Abe.
Dan ternyata perkiraan meleset, peluang diterima 0%. George pun kembali konsultasi kepada Abe dan Abe mengatakan penyebab kegagalan itu adalah genggaman rumput yang dilempar kurang banyak dan kurang tinggi. George pun mengerti. Beberapa hari berikut, Lyle dan rombongan sudah ada di dekat rumah pohon dan mulai memperhatikan George. Karena dianggap tidak berbahaya, Lyle langsung ke rumah pohon dan bertemu dengan Ursula. Kemudian, kedua pemburu itu bersiap-siap akan menembak Sep. Tapi Abe datang menyuruh Sep lari. Di situ mereka semua kaget. Kok bisa gorila bicara? Ya iyalah bisa, kan ini film. Karena dianggap bernilai mahal, maka bidikan dialihkan ke arah Abe. Dan datanglah George yang berusaha menolong Abe, tapi beruntunglah tembakan itu tidak membuatnya tewas karena ia adalah tokoh utama dalam film ini. Kalau tewas ya tamat. Dan Ursula segera membawa George ke San Francisco sebelahnya Purwokerto untuk mendapatkan perawatan medis yang terbaik. Sedang para pemandu turis itu sedang berada di sel tahanan dan sedang diberi tugas yang sangat sulit, yaitu mencari tahu siapa penembak George di antara para calon tersangka berikut ini. Yang ini terlalu tua, yang ini terlalu pendek, dan yang ini terlalu berkeringat. Dan ya, inilah orangnya yang menembak George, yaitu Lyle. Kan mereka sudah tahu dari awal, namanya juga komedi. Tibalah George di San Francisco sebagai orang yang hari-hari hanya melihat pepohonan, rumput, ilalang, belalang, rumput ilalang yang ada belalangnya. George dibuat kaget dan terheran-heran dengan suasana kota San Francisco. Setibanya di apartemen Ursula, George kaget melihat kok bisa ada rumah pohon setinggi ini. Dan lagi-lagi au-aunya Tarzan menggema. Keesokan harinya datanglah sahabat Ursula yang secara tidak sengaja melihat George dalam keadaan. Dan disitulah ia sadar kenapa George bisa terpilih menjadi raja hutan. Beberapa hari berikut Ursula mengajak George untuk jalan-jalan. Di jalan George terheran-heran dengan orang-orang yang berlari cepat-cepat seperti kijang di musim kawin. Ursula berkata itu karena mereka mencari nafkah George, berjuang untuk tetap hidup, berjuang untuk membayar semengken, cicilan kasur, cicilan panci, sampai cicilan untuk poligami. Dan secara tidak sengaja ibunya Ursula melihat mereka sedang menikmati indahnya pinggiran kota San Francisco. Ibunya segera menelpon Ursula menanyakan siapa yang bersamanya dan di mana tunanganmu Lyle. Karena terus mengoceh, George mengangkat telepon dan keesokan harinya, Ursula pergi untuk menemui orang tuanya dan meninggalkan George di apartemen sendirian. Beberapa saat kemudian, George melihat sebuah iklan bahwa kopi akan membuat Anda bersama-sama ketika Anda sedang jatuh cinta. Dan disitulah ia sadar bahwa ternyata selama ini Abe salah bukan karena kurang banyak genggaman rumput, tapi karena ia tidak memakan kopi. Kemudian dengan keyakinan 1100% cintanya akan diterima, George segera pergi menemui Ursula. Di perjalanan ia melihat sebuah jembatan Golden Gate. Mungkin George berpikir itu adalah sebuah dahan pohon dan segera menaikinya. Dalam momen menikmati indahnya pemandangan laut, tiba-tiba terdengar ada suara orang yang meminta tolong. Ternyata ada seorang penerjun payung yang tersangkut. Sebagai raja hutan, ia pun menghitung sudut dan kecepatan ayunan bukan dengan rumus poligon atau Pitagoras, tapi dengan rumus diskon Natal dan gratis ongkir Tokopedia. Di tempat berbeda, Ursula kaget melihat George di berita dan langsung menuju TKP. Kembali lagi ke George, selesai menghitung ia langsung berayun dan berhasil menyelamatkan pria tersebut. Tapi George terbawa oleh parasut dan kemudian kembali lagi ke hutan di mana Abe dipusingkan dengan Sep yang merusak keindahan tamannya. Ditambahnya lagi, beberapa saat kemudian datang dua pemburu yang memang sebelumnya mengincar Abe, yang kebetulan saat itu sedang menguji teori Bobby Fischer dan Kasparov. Ya, Abe mulai puyeng, tapi sebelum pingsan ia meminta Toki untuk mencari bantuan kepada George. Abe tertangkap dan Toki pun pergi, tidak lupa membuka Google Maps. Sementara di San Francisco, Ursula dan George pergi ke rumah orang tuanya untuk Ursula jujur bahwa ia tidak ingin menikah dengan Lyle dan ingin membatalkan acara pertunangannya yang saat itu akan dilaksanakan dengan penuh senyuman. Orang tuanya langsung setuju. Tapi ternyata orang tuanya langsung naik ojek, naik pitam. Di sini Ursula jujur bahwa ia ingin menikahi George, sang raja hutan. Orang tuanya berkata, kok bisa kau memilih pria hutan daripada Lyle yang berasal dari keluarga bangsawan? Ursula pun berkata, dengar bu, ini bukan masalah harta, tapi ini masalah goyangan. Maksudnya goyangan George ketika dengar musik dangdut, apalagi yang versi goyang dribble. Kemudian Ursula langsung memperkenalkan George kepada orang tuanya itu.
Sungguh kesan pertama yang menakjubkan. Dan acara pertunangan itu tetap dilanjutkan meski tanpa kehadiran Lyle yang saat ini sedang berada di penjara Afrika. Kemudian Ibu Ursula pergi menemui George dan menjelaskan bahwa ingat nak, zebra menikahi zebra, macan tutul menikahi macan tutul, artinya garis dengan garis dan bintik-bintik dengan bintik-bintik. Tidak mungkin garis dengan bintik-bintik, nanti jadinya seperti kerokan di atas kulit berpanu. Ursula itu garis dan kau bintik-bintik, jadi tidak mungkin kalian akan bersama. Karena tidak direstui, George sedih selama 7 turunan, dan itu kelamaan. Ketika George sedang galau di apartemen, tiba-tiba datang si Toki dan memberitahukan bahwa Abe telah ditangkap oleh 2 orang pemburu dan tentunya translate dulu dari bahasa burung ke bahasa manusia dengan bantuan Google Translate paling canggih di zamannya. Karena hal itu, George langsung kembali ke Afrika dengan cara dikirimkan seperti paket JNE bayar di tempat. Sebelum kembali ke hutan, tidak lupa George menggunakan sepatu merek Air Jordan alias Jordan Air. Kembali lagi ke Abe dan 2 orang pemburu, ternyata sudah berhari-hari mereka berjalan-jalan mengikuti jejak. Tapi ternyata mereka hanya berputar-putar di hutan tersebut dan kembali lagi ke rumah pohon. Karena hal itu salah satu pemburu marah dan bertengkar dengan narator dalam film tersebut. Did too. Did not. It did too. Did not. Because I don't like you. Oh, I hate you, you snotty son of... Kemudian datanglah George sang raja hutan dengan penuh perhitungan yang matang, ia langsung menyerang kedua pemburu. Kedua pemburu itu langsung menghajarnya, tidak mau terus diserang, ia langsung mengeluarkan jurus tinju maju mundur diakhiri dengan gas helium dari Abe. Tapi ternyata belum berakhir, kedua pemburu itu kembali menyerang, tapi sayang ditampilkan hanya gambar karena takut kena copyright. Masih ada Sep bersama si Monkey ikut membantu dan Sep mengubah bola lainnya menjadi meriam. Tambah amunisi, siap, dan tembak. Kena sasaran berarti tos. Tapi pemburu itu bangkit lagi dan ingin menembak George, tiba-tiba datanglah Ursula yang berayun sesuai dengan tutorial yang diajarkan dan entah kenapa pemburu itu tidak langsung menembak. Padahal hanya butuh waktu 1 detik untuk menarik pelatuk, malah menunggu dari Ursula yang datang 7 detik kemudian. Dan entah kenapa pula saya harus emosi melihat adegan ini. Setelah beres menghadapi kedua pemburu itu, tiba-tiba datanglah Lyle bersama pasukannya yang langsung membawa Ursula untuk dinikahi. Tapi George tidak mau kalah, ia kembali lagi memanggil pasukan primatanya. Ada yang jago double stick, ada yang jago tongkat, bahkan ada yang jago jadi tukang batu. Dan para pasukan Lyle pun langsung tertangkap tanpa ada adegan perkelahian karena lebih mudah untuk syuting. Pindah ke scene lain di mana Lyle berusaha menarik Ursula untuk ikut dengannya, tapi Another chance. Lyle, you don't know where you're going? ya, mereka jatuh ke sungai dan sudah ada perahu yang disediakan oleh para kru film. Karena Lyle tidak tahu jalur sungai tersebut, mereka hanyut oleh arus yang cukup deras. Tapi datanglah sang raja hutan dengan kecepatan maksimal 100 km per jam untuk menolong sang kekasih hati. Meskipun menghantam pohon, tapi dengan kekuatan cinta George berhasil menolong Ursula. Dan tersisa Lyle yang hanyut ke dalam lembah penantian yang tak berujung. Seperti rembulan tanpa malam dan matahari tanpa diskon. Itu jokes receh. Kemudian George dan Ursula saling menyatakan cinta seperti aturan hidup pada umumnya. Ketika saling cinta tidak lengkap rasanya tanpa ada ikatan pernikahan. George pun melamar Ursula untuk menikah dengan mas kawin sepatu dari kulit rusa intan permata dolar Amerika, dan itu lirik Rati Purwasi.